Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita yang biasa, memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka. Telah masuk kita kepada bi'sa, bahwa jahanam itu disebut dengan bi'sal masir, bi'sal mihad, bi'sal mathwa, bi'sal ma'wa, bi'sal wirid, dan bi'sal qarar. Bi'sa itu kalau diterjemah dalam bahasa kita berarti seburuk-buruk, dan tidak ada lagi yang lebih buruk daripada itu. Maka jika disebut dengan bi'sal masir, berarti neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, dan tidak ada tempat kembali yang lebih buruk daripada itu. Nah, malam hari ini masuk kita kepada bi'sal qarar. Jahannam disebut juga dengan bi'sal qarar. Apa itu qarar? Dasar kaji kita surat Sad. Surat Sad, surat yang ke-38, ayat 55 sampai seterusnya. Kita ulangi bagi yang melihat Quran. Surat Sad, surat yang ke-38, ayat 55 dan seterusnya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Hadza falyaduquhu hamimun wa ghassaq. Wa akharu min syaklihi azwaj. Hadza fawjun muqtahimun ma'akum. La marhaban bihim innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Kaji kita adalah fa bi'sal qarar. Apa yang dimaksud dengan qarar? Al-qarar artinya mantap. Tenang, tidak bergoyang dan tidak bergoncang, namanya qarar. Maka disebut jahanam itu dengan bi'sal qarar, seburuk-buruk, seburuk-buruk tempat yang mantap, atau semantap-mantap tempat tinggal, dan seburuk-buruk tempat menetap. Jadi maknanya adalah Jahannam atau neraka itulah
semantap-mantap tempat tinggal dan seburuk-buruk tempat menetap. Bi'sal qarar. Berarti tidak ada tempat menetap yang paling buruk dan yang paling mantap melainkan Jahannam. Kita ulang kali yang ketiga. Bi'sa seburuk-buruk. Qarar mantap, tenang, tidak bergoyang. Jadi kalau orang bertempat di suatu tempat, mantap di situ, tidak bergoyang, tenang di situ, namanya qarar. Neraka adalah semantap-mantap tempat menetap dan seburuk-buruk tempat yang ditempati. Bi'sal qarar. Maka mari kita pahami dulu semenjak ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-55. Bunyinya, hada, ayat 55, inilah, wa inna lit-taghina la syarra ma'aba. Sesungguhnya lit-taghin, bagi orang-orang yang melampaui batas dalam kedurhakaan, kebangkangan dan keingkaran. La syarra ma'ab, sungguh syarra ma'ab, ada tempat seburuk-buruk ma'ab, tempat kembali. La, sungguh ada baginya seburuk-buruk tempat ma'ab, tempat kembali. Apa itu? Jahannam. Yaslaunaha, yang mereka masuk ke dalamnya. Fabi'sal mihad, maka dia Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Kita selesaikan dulu dua ayat ini. Yang pertama namanya taghin. Arti taghin, orang yang melampaui batas. Mula-mula makna tagha itu melimpah, meluap daripada batasan. Tagha, melimpah, meluap. Air meluap, melimpah daripada batasannya, namanya taghal ma. Kejadian kemarin di negeri kita itu taghal ma, air itulah melimpah sehingga dihanyutkannya segala sesuatu. Jadi air kalau sudah melewati batasannya, melimpah ruah, namanya tagha. Banjir bandang di zaman Nabi Nuh namanya taghal ma, inna lamma taghal ma. Sesungguhnya tatkala air sudah melimpah, melewati batasan-batasan sampai-sampai batang kayu, bukit-bukit, gunung ditelannya, namanya airnya lah tagha. Lalu dipakailah istilah tagha itu untuk manusia yang sudah kelewatan, melampaui batasan-batasan, aturan-aturan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, kesewenang-wenangan. Namanya tagha. Manusia yang disebut tagha itu salah satunya dalam Quran adalah Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau berangkat ke Fir'aun.
si Fir'aun itu sudah tagha. Yang tagha lah kelewatan, keterlaluan, melampaui batas dalam kesombongan, keangkuhan, kelaliman, kezaliman, kesewenangan, melanggar segala aturan. Maka manusia yang begitu namanya taghin. Dan siapa saja manusia yang seperti Fir'aun itu perangainya, tingkah lakunya, sikapnya, dan perbuatannya, maka manusia itu disebut dengan taghin. Kalau banyak taghin, maka inilah sesungguhnya untuk orang-orang yang taghin, untuk orang-orang yang tagha, melampaui batas. La syarra ma'ab, la sungguh syarra sejahat-jahat, seburuk-buruk, ma'ab tempat kembali. Apa seburuk-buruk tempat dia kembali? Jahannam. Jahannam dalam Al-Quran banyak sekali disebut, sampai mencapai 77 kali Jahannam. Nama neraka yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Jahannam. Dan Allah pun telah menjelaskan, menerangkan siapa-siapa saja orang-orang yang akan masuk ke dalam Jahannam, apa saja lakunya, perbuatannya, tingkahnya, sikapnya, tabiatnya, sudah dijelaskan dalam Quran. Salah satunya tagha. Berarti orang yang tagha melampaui batas dalam kesombongan, keangkuhan, keingkaran, kebangkangan, dalam berbuat maksiat, kedurhakaan, dosa-dosa, dan sewenang-wenang, lalim, otoriter. Tiba di bahasa Minang namanya indak bapa matang sawah dinyolai. Ijo ndak bahasa Aga. Sawah-sawah itu tidak ada lagi batas-batas karena sudah dilewatinya semua. Sinayan Medinwari itu. Ini salah satu ciri orang-orang yang akan ditempatkan di tempat terburuk. Tempat kembali yang terburuk itu Jahannam adalah para tagha, para taghin. Para taghin, para tagha. Ayat ini sering dibaca oleh Tuanku Kari. Acok dibaca Tuanku Kari kalau kita simak. Paling tidak boleh menyimak. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labitina fiha ahqaba la yadhuku fi bab daw wala syaraba illa hamimau wa ghassaka. Surat Amma Yatasalun. Sesungguhnya bagi orang yang tagha itu ada maaf tempat kembali. Labithina fiha, mereka tinggal di situ tuh berbilang-bilang tahunnya, tidak terhitung bilang tahunnya, itu menekan lama sekali. Itu satu. Satu. Mari kita lanjut. Ayat 56.
Yaslaunaha, yasla masuk ke dalamnya untuk dibakar. Masuk ke dalam api untuk dibakar namanya sala yasla. Yaslaha, dia masuk ke dalamnya. Kalau yaslaunaha, mereka masuk ke dalam jahanam itu untuk dibakar sekaligus menjadi bahan bakar. Namanya salah. Tiba-tiba salai, ikan salai, ikan panggang, basalai, salai badan, salah. Masuk ke dalam api untuk dibakar sekaligus menjadi bahan bakar. Bahan bakar jahanam itu ada 4. Jin, manusia, batu-batu belerang, kibrit, dan sesembahan manusia. 4. Kita ulang. Neraka atau jahanam itu bahan bakarnya 4. Jin-jin yang durhaka, jin-jin yang mangkang, yang kafir, yang ingkar, dan manusia-manusia yang seperti itu. Laqad zara'na jahannam, di jahannam katsiran minal jinni wal, telah kami ciptakan spesial untuk neraka jahanam itu golongan jin dan manusia. Siapa? Manusia yang seperti itulah, jin. Kemudian batu, waquduhan nasu wal hijarah. Hijarah batu, batunya kibrit. Kibrit itu belerang. Belerang itu murah terbakar dan sangat busuk bila dibakar. Maka itu jadi bahan bakar neraka, batu belerang. Bukan batu belerang dunia. Batu belerang dunia ada di Gunung Merapi. Dan sesembahan manusia, apapun yang disembah manusia. Antum ma ta'buduna, kamu dengan apa saja yang kamu sembah, hasabu jahannam, menjadi bahan bakar jahannam. 4 bahan bakar jahannam. Manusia yang masuk ke dalam jahanam, di samping untuk dibakar juga menjadi bahan bakarnya. Bahan bakarnya itu tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Karena setiap melepuh, hangus, kulitnya diganti. Kullama natijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya hangus, habis, terbakar sampai menembus daging-daging, diganti dengan yang baru. Dalam satu saat ditukar 120 kali. Dalam satu saat ditukar 120 kali. Ketebalan kulitnya mencapai 40 sampai 60 hasta. Begitu dijelaskan dalam beberapa kitab. Halo? Lai? Dek galak-galaknya nampak dan boy. Bangko galak-galak pula, awak macam neraka kan. Tebal kulit penghuni neraka itu 40 sampai 60 hasta. Kuasta 40 kuah. Kalau hastanya hasta manusia. Bagaimana kalau hasta malaikat Zabaniyah? Nah, taruhlah hasta manusia 40 atau 60, 20 meter tebal kulit. Tebal kulit yang demikian itu setiap saat, dalam satu saat diganti 100 sampai 120 kali.
rujuk kitab Safwah tafsirannya, bukan saya karang-karang, ada rujukannya. Begitu penjelasan As-Sabuni, Syekh As-Sabuni. Tentu beliau menjelaskan berdasarkan riwayat-riwayat dan hadis-hadis. Ini tidak habis-habis, karena ada pergantian terus-menerus diganti, agar mereka merasakan pedihnya penderitaan dalam jahannam. Nah, kita balik lagi kepada surat tadi, As-Sad, surat ke-38 ayat 56, jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad. Sudah 3 nama ini, bi'sal mihad, seburuk-buruk mihad, tempat tinggal. Mihad sebenarnya mihad itu untuk bersenang-senang, namanya mahdun. Mahdun itu ayunan, buayan, dodoi si dodoi, ayunan, mahdu. Tuntutlah ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mahdi, ayunan, biasanya untuk bayi. Bayi ditidurkan situ sehingga nyaman, enak, tenang dia. Jadi asal kata mahdun, mihad, tempat untuk bersenang-senang, istirahat, nyaman. Lalu dipakailah istilah itu untuk jahannam. Seburuk-buruk tempat tinggal. Namanya tahakkum. Tahakkum itu cemee, hinaan. Karena ayunan itu tempat bersenang-senang. Di situ ada kasur, ada selimut. Nama saya ayunan atau buayan. Disebut neraka dengan mihad. Neraka bukan tempat untuk bersenang-senang, bukan untuk tempat ayun-ayunan, bersantai-santai, nyaman tak. Itu namanya tahakkum, untuk menghina. Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggal yang terburuk disebut dengan jahannam. Padahal tempat tinggal itu tempat orang istirahat, tempat orang senang-senang, menghilangkan lelah, penat dan letih. Kan itu namanya mihad. Dikatakanlah tempat bersenang-senangnya, tempat dia tinggal, tempat dia istirahat, tempat dia berayun-ayun, jahannam. Kan cemee namanya. Bagi siapa ini? Bagi taghid. Jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad. Kita lanjut. Hada ayat ke-57. Inilah dia, haza. Itu inilah dia, huwal azab, inilah azab. Hada kata tunjuk. Kata tunjuk yang dipakai untuk dekat. Inilah dia azab. Al-adabul alim, azab yang sangat pedih. Siapa yang bilang begitu? Malaikat penjaga jahannam. Sesampai mereka di jahannam, dilempar, dibuang ke dalam dengan tangan dibelenggu, kaki dibelenggu dan dirantai. Lalu dikatakan kepada mereka, hada, ini dia azab yang dulu kalian tidak percaya. Kan dalam surat Sajdah juga ketemu.
azab jahannam. Inilah dia azab jahannam yang sangat pedih. Dikatakan kepada mereka-mereka yang sampai di situ. Maka falyaduquhu, famaka yaduku, biarlah, hendaklah mereka merasakannya. Kalau bahasa Minang, Rasulullah diam, Rasul ni kalian nganga ialah hidup itu bahasa saya lah. Zuku, falyaduku, maka hendaklah mereka merasakannya, nya azab. Fa maka lam, hendaklah, yaduku, merasakan mereka nya azab yang pedih itu atau azab jahannam. Hamimu wa gassaq. Hamim, hamim, air yang sangat panas. Apabila diminum, taqatta'a am'ahum, putus-putus semua urat-urat. Surat Muhammad ayat ke-15. Hamim itu air yang sangat panas. Kadang digabung dengan an, hamimin an, air yang panasnya sudah sampai kepada puncak panas. Yatufu bainaha wa baina hamimin an. Nah begini, kepada penghuni neraka jahanam itu, mereka dirasakan kepada mereka lapar yang tiada terkira, haus yang menjadi-jadi. Ketika mereka berteriak-teriak, menjerit-jerit meminta air, disuguhkanlah kepada mereka hamim. Hamim, air yang sangat panas. Dalam surat Al-Ghasyiyah bunyinya, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idin khasyiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Mata air yang panasnya sudah sampai ke puncak. Itulah minum mereka. Hamim namanya. Namanya minuman, tetapi sebenarnya siksaan. Lalu gassaq. Gassaq, apa itu gassaq? Gassaq itu disebutkan dalam beberapa penjelasan ulama adalah air yang meleleh daripada keringat-keringat, luka-luka dan nanah-nanah penghuni neraka membentuk mata air dan sungai. Gassaq itu adalah air atau cairan yang menjijikkan, sangat busuk, dingin dan teramat dingin. Busuk, teramat busuk, dingin, teramat dingin, yang keluar daripada lelehan tubuh-tubuh penghuni neraka. Barangkali ibu pernah memanggang ayam berminyak kan? Minyak titik-titik ke api. Kok jasad tubuh-tubuh manusia dipanggang di neraka, maka tubuh-tubuh mereka mengeluarkan air minyak-minyak meleleh, darah campur nanah, namanya gassaq. Kemudian membentuk sungai besar.
Ketika mereka berteriak-teriak karena saking hausnya meminta minum, disuguhkan hamim dan gasak. Itu yang gasak. La yadhuquna fiha barda wala syaraba illa hamimau wa gasak. Mereka tidak akan merasakan di situ barda, ketawaran, kedinginan karena saking panasnya, wala syaraba, dan juga mereka tidak akan merasakan minuman yang menyejukkan, illa melainkan yang ada hamim dan gasak. Siapa? Tagid. Tagid. Mudah-mudahan kita tidak menjadi tagid atau taqa. Wa akhar min syaklihi azwaj. Wa akhar, dan yang lain akhar. Ayat ke-57 bunyinya, dan ada pula azab yang lain, akhar yang lain, ada pula azab siksa yang lain. Di samping itu, di samping hamim, gasak, ada pula yang akhar yang lain. Min syaklihi azwaj. Ada pula azab yang lain, yang semisal, yang serupa, mirip dengannya. Azwaj, bermacam-macam siksaan. Jadi intinya bukan hanya hamim, bukan hanya gasak, masih banyak azwaj, aneka macam rupa bentuk azab yang akhar yang lain, yang sejenis, yang sama syaklihi, bentuknya, dan itu berupa azab. Kalaulah begini bunyi ayat, lalu orang tidak juga merasa itu memanglah begini ancaman yang disampaikan, namun manusia tetap tidak masuk keluar kidal, masuk sini keluar sini. Itu hatinya barangkali lah bukan tertutup, hatinya lah madat. Gunanya kita baca ayat, kita pahami agar kita dapat petunjuknya. Ini akibat, ini kesudahan yang akan dialami oleh orang yang tagha. Di antaranya bukan hanya hamim, bukan hanya gasak, wa akhar, yang lain pun ada azwaj, beraneka. Azwaj itu kan beraneka, berpasang-pasang lain, masih banyak jenis-jenis lain. Syaklihi, bentuk rupa jenis-jenis yang beraneka macam azab selain daripada hamim dan gasak. Seperti makanan-makanannya lain, minuman-minumannya lain. Maka disebutkan nanti dalam kitab Takhfif Minan Nar, kitabnya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau di situ menjelaskan sekian banyak hadis-hadis dan riwayat beraneka macam hidangan-hidangan dan minuman-minuman bagi penghuni neraka. Di samping hamim dan gasak. Kenapa ada makanan dan minuman di neraka? Karena siapapun yang masuk neraka, dia akan merasakan lapar yang luar biasa, akan merasakan haus yang mendera-dera. Ketika mereka berteriak minta makan, disuguhkan namanya doria.
Surat Al-Ghasyiyah ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'am illa min dari'. Menurut Imam Ibnu Katsir, makanan yang paling menjijikkan, makanan paling menjajuk, paling buruk, paling busuk adalah dari'. Andaikan setetes daripada dari' itu diteteskan ke dunia, hilang semua bau-bau yang harum, mati semua makhluk hidup karena saking bau dan busuk. Jadi kalau orang betul-betul baca Quran dan fahamnya, tak kelaluk matanya dah betul, tak bayang dia. Masih ada orang yang rasa santai aman-aman saja, padahal azab sudah menunggu dan menanti. Namanya azwaj. Kalau terjemahnya di sini, dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. Intinya masih ada yang akhir, yang lain bermacam azwaj serupa syakal, serupa semisal sebentuk dengan azab itu. Ia apa? Bentuk azab yang lain masih ada. Hada faujun muqtahimun ma'akum. Lalu kepada mereka-mereka dikatakan oleh para malaikat, hada, yang berkata adalah khazanah jahannam, kepada tokoh-tokoh, kepada petinggi-petinggi, kepada pemimpin-pemimpin, kekafiran, kedurhakaan, keingkaran di dunia. Di dunia ini kan ada tokoh-tokohnya. Di dunia ada tokoh-tokoh kafir, pemimpin-pemimpin kafir, dedengkot kafir, ancok-ancoknya. Ndak ucok, ancok-ancoknya. Antek-antek, gembong-gembongnya. Memang pemimpin-pemimpin kekafiran, pemimpin-pemimpin kesyirikan, pemimpin-pemimpin kedurhakaan, keingkaran dan segala macam. Mereka telah terlebih dulu masuk ke neraka. Mereka telah dulu masuk ke neraka, lalu datang menyusul di belakang mereka itu cingkariak-cingkariaknya, anak buahnya, rakyat jelata, dan masuk mereka ke dalam sekelompok besar. Faujun itu sekelompok besar. Lalu dikatakan oleh malaikat Zabaniyah, ini dia serombongan besar, muqtahimun, yang berdesak-desak, bertumpuk-tumpuk bersama kamu. Karena neraka itu sempit. Sebenarnya pada awalnya neraka itu luas, lapang, berapapun yang masuk ditampungnya. Ketika neraka itu lapang luas, meminta-minta kepada Allah tambahan, hal mim mazid, yauma naqulu li jahannama halim talati fataqulu hal mim mazid. Saat di mana kami berkata kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Masih ada tambahannya ya Allah. Kalau masih ada tambahannya, masuk semua. Maka neraka terus meminta isi. Akhirnya Allah hantamkan kakinya ke situ, bertumpuk-tumpuk dia, menjadi sempit. Maka setiap datang faujun, serombongan, sekelompok besar, malaikat Zabaniyah mengatakan, hada faujun, ini dia sekelompok besar, muqtahimun, yang sekelompok besar ini datang
bertumpuk-tumpuk, berdesak-desak bersama kamu dalam neraka ini. Kamunya apa? Kamu hai pemimpin. Ma'akum, bersama kalian hai tokoh-tokoh, hai ketua-ketua, hai pemimpin-pemimpin, pemimpin kesesatan, kejahatan dan segala macam. Nih masuk. Muqtahimun ma'akum, bertumpuk berdesak bersama kamu. Masuk lagi, faujun, masuk lagi sekelompok. Jadi bilang begitu, ini tambahan. Saya tidak dapat membayangkan. Sedangkan di dunia kita masuk ruangan sampai, aku datang lu suruh mulai dah, sampai lo, datang suruh mulai kita sampai. Namanya faujun, muqtahimun bikum. Dijelaskan dalam tafsiran, ini dia sekelompok besar. Tiba dirantai, dibelenggu, maka sekelompok ini muqtahimum ma'akum, bertumpuk berdesak bersama kamu sebagaimana kalian di dunia dulu bersama-sama pula melakukan tindakan-tindakan kekufuran, keingkaran, kebangkangan, kelaliman, kecurangan, penipuan begitu. Dulu kalian di atas dunia kan bersama-sama lo, bersatu lo, kompak lo tuh di dunia, melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, kebangkangan, kemaksiatan, kedurhakaan, kesewenang-wenangan. Sekelompok. Kalian kan dulu berdesak-desak lo, bertumpuk-tumpuk lo bersama. Kini kalian masuk neraka pun kalian masuk neraka juga sama-sama. Kama sebagaimana kalian dulu bersama-sama duduk-duduk, bicara-bicara, bincang-bincang, merencanakan kejahatan, keburukan, kebangkangan, kedurhakaan. Sekarang ini tambah begini. Mula-mula hadir sekian orang, lalu menyusul berikut. Kan dalam dunia kita rapi, duduk, menunggu, datang cik duduk, tangannya baru, muqtahimun. Dulu di kalian di dunia bersidang, bermufakat, bermusyawarah bersama-sama, bersatu padu kan? Ya. Nanti di neraka kalian juga akan melakukan hal itu. Tokoh-tokohnya dulu masuk. Mereka menyusul yang lain. Nah, faujun, sekelompok demi sekelompok. Akhirnya mereka muqtahim, berdesak, bertumpuk bersama tokoh-tokoh mereka di neraka. Doa awak ciknya, jangan sampai awak terketu. Kita minta waktu 2 minit deh, tanggung. La marhaban bihim, masih ayat ke-59. Para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, bos-bos yang sudah ada di neraka, ketika diberitahu oleh malaikat kepada mereka, ini datang rombongan besar lagi, kata mereka, tidak ada sambutan untuk mereka. La marhaban, tidak ada sambutan, tidak ada ucapan selamat datang, tidak ada. La marhaban bihim, tidak ada ucapan sambutan selamat datang untuk mereka. Kata kok datang. Kalau di dunia datang kan disambut. Tuh tiba boleh. Suka.
Datang lain, masuk. Di neraka tidak ada. Disambut, dikalungkan bunga, yo siriah bacarano, yo telempong, yo tambuat tansa, ada sekian upacara-upacara itu di dunia. Di neraka la marhaban, tidak ada ucapan selamat datang. Ada. Setiap masuk yang baru dia mengkutuk, dia mencela, dia memaki, dia mengupat, dia melaknat yang lain. Dekat. La marhaban bihim, tidak ada selamat datang, tidak ada ucapan selamat bagi mereka. Kata orang yang telah terdahulu masuk neraka. Innahum salun nar, sesungguhnya mereka masuk ke dalam neraka. Ringkasnya 1 minit lagi. Qalu, berkatalah yang baru datang, yang baru sampai ke neraka, bal antum la marhaban bikum, bahkan antum, kalian semua juga tidak ada ucapan selamat bagi kalian. Nah, ada sama kita aja. Di atas dunia kalian jauh kami sambut dulu. Kadang-kadang dipajang orang di jalan untuk menyambut beliau. Kadang-kadang surah nak bertepuk, orang nak bertepuk, surah si bertepuk. Datang beliau. Kalian juga tidak ada ucapan selamat datang untuk kalian. Kata yang baru datang. Antum qaddamtumuhu lana. Antum, kalian semua ai bos-bos, ai tokoh-tokoh, kan? Kata siapa? Kata orang yang baru datang. Antum, kamu semua, hai tokoh-tokoh, qaddamtumuhu lana, kamulah terlebih dulu yang di depan. Qaddamtum, kamu terlebih dulu yang di depan. Mendahului kami menerimanya azab. Justru kalianlah yang lebih dulu terjerumus masuk ke dalamnya azab ini daripada kami. Fabi'sal qarar. Nah, kaji kita kan qarar ini. Maka inilah dia Jahannam, seburuk-buruk tempat menetap yang mantap. Maka tidak ada lagi seburuk-buruk tempat yang mantap untuk ditempati melainkan Jahannam. Garis bawah kaji kita. Garis bawah kaji kita, inti kaji kita. Ayat yang barusan kita pelajari menjelaskan bahwa Allah sudah mempersiapkan, menyediakan neraka yang disebut dengan Jahannam, di mana neraka itu disebut pula nanti dengan syarra ma'ab, bi'sal mihad, bi'sal qarar, untuk para taga-taga, orang-orang yang keterlaluan melampaui batas, sewenang-wenang, otoriter dalam segala hal telah dipersiapkan. Satu. Yang kedua, mereka tu masuk ke sana segerombolan demi segerombolan. Siapa yang menjadi tokohnya, bosnya, ketuanya, pemimpinnya, ancoknya, bintangnya, itu dulu. Lalu menyusul lain. Kesimpulan ketiga, setiap masuk kelompok baru, dia mengkutuk, dia memaki, dia mencaci. Maka terjadilah situ saling caci, saling memaki. Pajak kolera kau dulu. Pajak kepunduan kau dulu ini. Dibalas lagi. Kesimpulan terakhir bahwa tidak ada sambutan di neraka. Sebagaimana mereka di dunia disambut yo carano, yo talempong, yo tembusan tansa.
Gadis-gadis menyambut pakai umbul-umbul, pakai kalung bunga. Di neraka tidak ada la marhaban, tidak ada ucapan sambutan selamat datang, tidak ada. Karena selamat datang itu kan untuk bahagia, untuk senang. Di neraka tidak ada itu. Sebab neraka itulah seburuk-buruk tempat yang mantap untuk didiami, tinggali. Sekian gaji kita malam hari ini. Diakhiri dengan doa, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.